Pemprov Jawa Barat akan mengajukan banding terhadap putusan PT UN Bandung yang memenangkan gugatan perkumpulan Legium Kristen dalam sengketa lahan yang digunakan oleh SMA Negeri 1 Bandung. Video orasi siswa SMA Negeri 1 Bandung, Jawa Barat ini viral di media sosial. Di meja pengadilan. Mereka berorasi di dalam lingkungan sekolah karena menyayangkan hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Kota Bandung yang memenangkan pihak perkumpulan Legium Kristen atau PLK dalam perkara sengketa lahan SMA Negeri 1 Bandung. Ada dokumen atau bukti apa yang dimiliki sekolah untuk menunjukkan bahwa lahan ini tuh resmi digunakan untuk sekolah? Justru permasalahannya itu adalah sertifikat hak pakai yang diterbitkan oleh BPN atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan CQ Kantor Wilayah Provinsi. Dulu mah Kanwil lah. Untuk penerbitan sertifikat hak pakai itu adalah sertifikat hak pakai nomor 11. Sertifikat itu tentunya diterbitkan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh BPN Kota Bandung. Dan SHGB yang dimiliki oleh PLK. Nah, SHGB ini sebetulnya sudah berakhir di tahun 80. Karena tanah itu aset negara, maka diperintahkan kepada Departemen Pendidikan untuk segera mensertifikatkan. Dan pada saat itu berproseslah sertifikat sejak tahun 80. Itu melewati beberapa generasi ya, yang akhirnya itu selesai di kepemimpinan Kepala Sekolah Ibu Sa'diah Winarsi tahun 99. Surat keputusan tentang penguasa perang. Penguasa perang pusat telah melakukan peraturan penguasa perang nomor PRT Perpu 032/1958 tentang larangan adanya organisasi-organisasi yang didirikan oleh dan atau untuk orang-orang warga negara dari negara asing yang tidak mempunyai hubungan diplomatik. Logika kami yang kami sampaikan di hakim tingkat pertama itu memang legal standing atau kedudukan hukum dari PLK ini tidak cukup, tidak bisa untuk menggugat objek sengketa karena kami anggap HCL itu adalah organisasi terlarang. Jika PLK mengklaim terus sebagai penerus dari HCL, ya tentu PLK juga berarti organisasi terlarang. Bagaimana pandangan Biro Hukum terhadap berakhirnya surat hak guna bangunan milik HCL pada tahun 1980 dan tidak diperpanjang? Secara ketentuan, aset itu tidak bisa kita gunakan ketentuan, itu konversi hak ya, yang tahun 80 ya. Iya. Konversi hak. Aset khusus untuk itu tidak bisa. Kenapa? Karena posisinya sesuai dengan informasi yang kami terima dari Kementerian Keuangan, aset itu dinyatakan sebagai tanah negara karena merupakan aset bekas milik asing atau Tionghoa. Tapi selama mengikuti proses persidangan di PT UN Bandung, apakah prosesnya menurut Bapak berjalan adil, transparan, gitu sesuai gitu? Ya, jadi kalau lihat dari proses persidangan, saya kasih gambaran aja, ilustrasi ya. Pihak tergugat tidak menghadirkan sama sekali saksi, hanya bukti surat aja. Nah, sedangkan pihak tergugat intervensi atau Biro Hukum Pemprov Jabar menghadirkan saksi 4, 2 saksi fakta, 2 saksi ahli. Itu aja logikanya ya. Jadi sudah secara bukti sudah jelas, dalam pertimbangan hukumnya pun banyak bukti-bukti yang dikesampingkan oleh majelis pemutus. Adapun yang menjadi salah satu dalil penggugat bahwa mengklaim sebagai pemilik hak prioritas sehingga seharusnya diterbitkan sertifikat atas nama penggugat. Nah, sebetulnya ketentuan itu tercantum di pasal 2 ya. Pasal 2 ketentuan itu bahwa pihak yang bisa mengajukan hak prioritas itu, pertama dia harus menguasai aset secara fisik. Kedua, aset tersebut tidak digunakan untuk kepentingan umum.
Sejak tahun 958, aset itu sudah digunakan oleh Seman 1. Jadi penggugat tidak pernah menggunakan aset itu. Bagaimana perasaan sekolah saat keluar keputusan PT UN yang memenangkan pihak PLK dan membatalkan sertifikat hak pakainya? Kita tuh menunggu sebenarnya pada tanggal 17 April. Tunggu katanya jam 2. Kita tanya jam 2 tidak ada. Makanya ketika muncul itu justru dari luar. Informasi bahwa SMA 1 katanya kalah. Katanya tuh. Cari di internet, cari di sumber bahwa mana sih putusannya, ternyata memang betul. Kalau boleh tahu kenapa Bu sampai bisa kalah di yang gugatan pertama? Kalau itu sih kita kalau putusan ya tergantung pengadilan ya yang memutus. Tapi sejauh ini kita sudah berusaha untuk memberikan data terbaik yang kita punya. Terhadap putusan yang kemarin sudah keluar itu, ini kan sangat tidak berkeadilan ya. Karena satu kepentingan umum, kedua ini pendidikan, ketiga ini tanah negara, kalah sama swasta atau perorangan kan. Nah, makanya dengan putusan PT UN Bandung kemarin kita sudah berkirim surat keberatan ke Komisi Yudisial, ke Bawas MA, terus ke Kejaksaan Agung, ke KPK, Komisi 10 DPR RI, Komisi 3 DPR RI, Komisi 2 DPR RI, dan Pak Gubernur juga sudah kita surati. Artinya kita ingin minta atensi lebih. Di persidangan tingkat pertama, kami membuktikan sejumlah 30 bukti, dari mulai sertifikat asli yang kami buktikan itu dikeluarkan oleh BPN dan kami anggap itu sertifikat sah lah, jelas ya. Dan juga ada beberapa dokumen-dokumen pendukung lainnya. Kemudian juga yang paling inti kami buktikan juga adalah putusan-putusan terbaru. Tentunya memang putusan terakhir yang kami buktikan itu cukup banyak. Ada putusan pidana yang menyatakan bahwa pengurus PLK terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta PLK. Kemudian juga akta, ada beberapa putusan perdata juga, itu posisinya di tahun 2024, tentu lebih baru putusan-putusan itu. Tapi memang sayangnya putusan-putusan sudah kami buktikan belum dipertimbangkan oleh majelis hakim di tingkat pertama. Apakah Biro Hukum pernah menyampaikan keberatan mengenai pemalsuan akta perkumpulan PLK dalam persidangan? Bagaimana respon majelis hakim? Kami menyampaikan bahwa fakta hukum terdapat putusan tindak pidana pemalsuan dan dokumen itu sudah kami buktikan. Tapi memang dokumen itu akan digunakan atau dipertimbangkan hakim, memang itu menjadi wewenangnya hakim. Memang faktanya di dalam putusan tidak dipertimbangkan. Gitu. Ya memang posisinya yang hakim gunakan mungkin pertimbangan yang menitik beratkan terhadap kemenangan penggugat gitu ya. Kita tidak pernah tahu sih apa yang menjadi kewenangan hakim menggunakan itu, karena itu haknya hakim memang untuk memutuskan suatu perkara ya. Tapi memang atas apa yang dilakukan oleh hakim, kami pun melakukan beberapa upaya gitu ya. Di antaranya terhadap putusan itu ya tentu kami mengajukan upaya hukum banding dan juga kami melaporkan beberapa kejanggalan ke instansi berwenang. Kemarin Dari Disdik kita mengadakan rapat lagi. Intinya bahwa kita masih bisa mengajukan banding. Ada nggak sih Pak strategi untuk kedepannya dalam proses banding ini? Agar mungkin bandingnya dikabulkan? Gini, setelah proses banding nanti masuk, setelah ada nomor perkara dan komposisi majelisnya sudah ada, nah kita dari tim advokasi khususnya akan berkirim surat kembali yang kedua ke Komisi Yudisial dan Bawas MA. Guna dan tujuannya apa? Untuk langsung mensupervisi perkara banding tersebut di PTTUN. Gimana kalau pahit-pahitnya si banding ini ditolak gitu Pak? Oke. Ketika memang bicara pahit kalah lagi gitu ya, ini masih ada beberapa upaya lain, salah satunya kasasi. Saya pastikan ini pasti nanti ada kasasi, baik ini dari pihak Biro Hukum Pemprov Jabar atau BPN atau dari pihak lawan PLK. Banding itu salah satu tingkatan putusan yang masih bisa ada upaya hukum. Jadi selama kita mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan itu bisa berlanjut. Jadi kita sederhanakan upaya hukum itu maksimalnya 4 sampai bisa 5 tingkatannya. Dari tingkat pertama ini kita ajukan banding,
Setelah banding itu ada kasasi, setelah kasasi itu ada PK. Bahkan ada juga PK2 gitu ya. Bagaimana caranya kita menutup mafia-mafia hukum, mafia tanah ini jangan sampai bermain di dalam perkara ini. Apakah sekolah pernah mencoba bicara langsung atau berdamai gitu sama pihak PLK? Dari pihak PLK datang ke SMA 1 tidak ada. Oh, jadi Dari awal sampai akhir sampai sekarang ini kita bertemu itu tidak pernah ada informasi bahwa PLK akan negosiasi lah. Itu tidak ada. Mediasi sebetulnya untuk perkara aset pemerintahan Provinsi Jawa Barat posisinya satu hanya untuk mempertahankan aset tersebut, karena mediasi ini biasanya berujung ke permintaan nilai uang dari penggugat. Itu tidak bisa kami akomodir di proses mediasi karena dasar pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan dana itu harus ada pertanggungjawaban. Sementara mediasi itu tidak bisa menjadikan suatu perintah untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan masalah ini dengan membayar sejumlah uang, tidak bisa. Jadi kami harus mempertahankannya memang di meja pengadilan. Di sosial media itu sudah banyak sekali isu yang beredar. Apalagi mengenai katanya SMA 1 akan dipindahkan lokasinya. Nah, bagaimana Bapak menanggapi hal itu? Jadi isu penggusuran, isu perpindahan lokasi objek SMA 1 Bandung itu muncul beberapa hari setelah putusan PT UN diputus. Setelah tanggal 17 April itu baru beberapa hari itu langsung muncul ada. Saya pikir ini ada oknum-oknum yang mau memanfaatkan. Jadi saya tegaskan bahwa berita itu hoax. Putusan PT UN itu hanya bersifat deklaratif, administratif dan deklaratif. Tidak ada hak eksekutorial. Kalau misalnya SMA itu pindah ke Gede Bagi itu gimana, Bu? Isunya? Nggak ada itu. Oh, nggak ada. Nggak ada. Berarti emang banyak beberapa isu yang nggak benar ya, Bu? apakah keputusan itu berdampak langsung pada kegiatan belajar mengajar di sekolah? Kalau berdampak pasti ada. Anak-anak itu jadi apa ya, Pak, benar kami harus pindah kan gitu. Iya. Pasti mindsetnya itu pindah. Semua orang juga bisa nilai gitu kalau masa pendidikan tuh mau sampai kapan di ini sama sengketa gitu. Aku tuh pengen minta perhatian dari pemerintah, semoga bisa membantu. Dari aku sih sedih ya, tahu sekolah-sekolah digugat. Aneh aja gitu kenapa tanah yang udah berdiri berapa tahun, puluhan tahun itu tiba-tiba digugat gitu. Kita tuh di sini tuh lahan sekolah yang seharusnya bisa dengan tenang untuk belajar, bukan jadi kayak kasus yang sekarang ini. Apalagi kecewa tuh pas di PT UN tuh kasusnya tuh malah yang menang tuh adalah yang menggugat tanah ini, jadi bukan pihak semansa. Pembelajaran itu jadi keganggu soalnya ada tekanan juga kan, terus juga belajarnya jadi pada nggak fokus gitu. Takut kayak semak dago kayak gitu, gak tenang aja. Selama udah digugat ini belajar tuh jadi kayak takut aja. Pemerintah semoga bisa membantu buat masyarakat, semua pelajar juga semoga bisa membantu bersuara gitu. Kayaknya itu jadi gitu kataku. Bisa-bisanya tuh seadil-adil mungkin dalam keputusan gugatan tanah ini, kayak gitu sih. Harapannya sih kalau misalnya udah banding bisa dimenangin, soalnya ini kan institusi pendidikan pastinya buat bangsa, buat negara juga bermanfaat gitu. Jadi harapannya sih menang.